Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan mengajak untuk mendengar ya jawaban-jawaban atas pertanyaan apa sih yang membuat betah tinggal di Malaysia. Enak nggak tinggal di Malaysia? Nah, ini adalah alasan dari beberapa wanita sosialita yang berasal dari Indonesia. Mereka agaknya sudah lama tinggal di sini ya. Ada yang menikah, mungkin ada yang sekolah, ataupun mereka bekerja di sini. Kita akan cari tahu mereka ini sudah berapa lama tinggal di Malaysia dan apa alasan mereka sehingga betah tinggal di Malaysia ini. Penasaran kan? Jom kita nonton saja bersama-sama. Cewek itu gak butuh janji. Yang belum subscribe tolong di subscribe Kak Ikanya. Hai semuanya, assalamualaikum. Hari ini saya sedang makan siang bersama sahabat-sahabat tersayang saya di sebuah hotel yang ada di Kuala Hotel Lumpur. di Kuala Dan mereka ini Lumpur. adalah wanita-wanita cantik asal Indonesia yang sudah bisa dibilang lama banget tinggal di sini, sudah belasan tahun. Dan tentu saja kalau sudah lama tinggal di sini banyak ya hal yang favorit di Malaysia atau hal yang disuka di Malaysia dan apa sih enaknya tinggal di Malaysia. Setiap orang pasti punya pendapat masing-masing ya. Dan karena itu saya penasaran nih. Saya mau tanya satu-satu teman-teman saya nih yang ada di sini yang sama-sama dengan saya. Saya mau tanya apa sih enaknya tinggal di Malaysia. Oke, sekarang saya bersama dengan cantiknya. Siska. Cantik banget tuh. Ada Oke, bling-bling Siska matanya. berapa lama tinggal di Malaysia? 28 tahun. Wow. Aku itu paling suka makanannya enak. Paling suka makanannya? Iya. Makanan Enak. apa yang paling suka? Ya, nasi lemak. Terus Macam-macam lah. selain nasi lemak, apa lagi? Aku suka asam pedas. Oh, asam pedas pedas. sama aku juga suka asam pedas. Asam pedasnya. Asam pedas yang ikan apa? Asam pedas ikan pari. Ikan pari. Ikan Kenapa ikan pari. pari? Kenapa nggak ikan teri gitu? Apa ikan keli? Ikan teri mana bisa, Mbak Ika? Manis-manis gitu. Manis-manis gitu. Terus kalau minuman apa yang disuka? Cendol. Cendol. Teh tarik. Oh, bener-bener tarik. Macam-macam. 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 Jadi itu yang paling disuka Siska adalah makanannya. Makanan. Jadi betah tinggal di Malaysia. Wow. Thank you Siska ceritanya. Oke, orang kedua. Sekarang saya dengan Sis Leli cantiknya. Kalau kamu sudah berapa lama tinggal di Malaysia? Ke tahun kelima. Ke tahun kelima. Di tahun kelima ini pasti banyak dong yang disuka dari Malaysia. Banyak Salah suka satunya dan apa? duka, tapi of course sukanya juga banyak. Iya. Terus apa salah satu Biasa lah ya, sukanya kan, yang banyak namanya gitu? rantauan. Karena sekarang punya toddler ya, anak umur 1,5 tahun, itu kan sukanya keluar. Keluar main keluar gitu? keluar rumah maksudnya. Oh, keluar rumah. Mau- Oke. Karena di rumah udah nggak suka di rumah lah. Itu mamanya terus? banget sih. Terus Keturunan ya. terus bersyukurnya tinggal di Malaysia. Nggak bisa khususnya diam di KL rumah. ya. Ada rumah deket Titi Wangsa. Itu tinggal Titi mau Wangsa. ke park itu nyaman banget. Mau ke taman nyaman. Nyaman. Karena di sana fasilitas untuk anak-anak bermain. Nggak cuma anak-anak sih. Kita mau olahraga. Kita suasana di sana tuh lebih nyaman aja. Adem gitu ya, banyak Ada- pohon-pohon. banyak pohon-pohon, piknik, ngariung, pakai tikar gitu pun nyaman di sini. Oke, Gitu jadi sih yang paling disuka salah satunya adalah tempat umumnya yang untuk anak-anak ya, fasilitas umumnya. Betul. Oke, thank you Sis Leli. Oke, lanjut. Oke, sekarang Orang dengan ketiga. Sis Enden. Ini yang orang ketiga kayak ini kan artis Indonesia itu Shireen Sungkar. Agak mirip ya kan? Oke, kita lanjut ya. Sudah berapa lama tinggal di Agak Malaysia? ya, agak mirip. Sudah hampir 12 tahun. 12 tahun. Sepintas Selama melihat. 12 tahun pasti ada dong yang disuka dari negara Malaysia ini, yang bikin betah. Bikin Salah satunya apa? salah satunya di sini banyak kayak beraneka ragam dari negara lain ya. Banyak Orang-orangnya. bangsa di sini. Habis itu mungkin Kenapa kamu suka dengan berbagai macam orang yang berasal dari berbagai negara itu? Kenapa kok kita suka? lebih bisa tahu kebudayaannya
budayanya, kebiasaannya mereka, terus toleransinya mereka kayak apa. Karena berbeda-beda ya kan. Toleransinya kayak apa sih emangnya? Kalau dari biasanya kalau sesama yang beda negara itu dia udah kayak saudara ya, sebagian sih. Emang warga negara asing mana yang akrab dengan kamu? saat Dari ini? India, Oh, dari China, sama China. satu lagi dari Arab. Terus kalau berkomunikasi dengan mereka pakai bahasa apa? Pakai Inggris. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Oh, bisa kenal sih dari mana Inggris. kenalnya? Jadi Dari senang mana? Dari berkomunikasi ya. sekolah, dari tetangga rumah, abis itu dari tempat main anak-anak. Oke, seru juga ya Seru ternyata. juga, iya. Oke, thank you sis Enden. Sama-sama. Oke, sekarang sama Mak Uco alias Sis Anissa Panjaitan. Halo, Oh, Panjaitan. Batak dong. Ya dari namanya aja kita tahu ya kalau Orang asalnya dari mana, Medan. dari Medan. Teh? Dari Medan. Sudah berapa lama di Malaysia? 13 tahun. 15 tahun 15 alhamdulillah. tahun. Tinggal di di Bukit Jalil. Bukit Jalil. Kemarin nonton Dewa dong. Iya. Kok kita nggak Iya. ketemu sih? Maklum saya. Oh iya, dia di atas, gua berdiri. PPIP. Soalnya saya sudah nggak kuat berdiri ya, saya jadi memilih untuk duduk. Terus Teh, selama 15 tahun tinggal di Malaysia ini, apa yang membuat kamu betah dan menurut kamu apa yang paling enak di Malaysia ini? Oke, sebenarnya sih banyak, tapi yang saya paling hanya deh. sebutkan salah satunya adalah hiking. Hiking. Karena kalau kemana-mana saya minat pergi hiking nih. terjangkau. Mau pergi ke sini lebih dekat, mau ke sana lebih dekat. Jadi memang terjangkau untuk saya hiking. Oh jadi di sini. hobinya kamu adalah hiking Iya, atau bener. panjat rumah orang? Panjat gunung aja udah Panjat cukup. gunung. Iya, Gunung-gunung di mana sih yang udah pernah kamu datengin di Malaysia ini? banyak sih, udah hampir 100 gunung saya. 100 gunung di Malaysia? Serius? Bukit Oh, sama bukit. gunung maksudnya. Oke, jadi campur lah gitu. Bukitan dan gunung. Yes, Di benar. rumah orang pernah nggak? Enggak. Di ini Terus yang gunung yang paling berkesan Base yang camp? sampai kamu sampai sekarang masih ingat itu gunung apa? Gunung Tahan itu adalah gunung tertinggi di Semenanjung. Gunung apa namanya? Gunung Tahan. Gunung Gunung Tahan. Tahan itu di mana, Oh, pemirsa? tingginya Gunung Tahan. berapa kok bisa paling tinggi di Semenanjung? 2000 lebih hampir. Sekitar 2000 Ya, sekitar meter 2000 gitu ya? meter. Itu mungkin ada di 2000 mana sih Gunung Tahan? Di Pahang. Oh di Oh, Pahang. Pahang. Terus karena kamu suka hiking, jadi menurut kamu tuh untuk pergi ke tempat-tempat hiking itu mudah. Sebenarnya sih nggak mudah, tapi terjangkau lah. Tergantung kita mau kemana dulu. Ah. Ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kalau misalnya dekat masih terjangkau lah. Macetnya juga nggak terlalu macet. Perjalanan juga oke gitu. Berapa besar sih biayanya biasanya untuk sekali hiking itu, Tet? Tergantung, kayak contoh nih, saya dulu pas pergi ke Gunung Tahan, saya bayar RM500 selama 6 hari. Oh murah ya? Murah ya. Jadi satu hari nggak ada RM100, itu udah termasuk makan, Untuk makan dan penginapan. guide. Oh ada Penginapan. guide-nya juga. Nginapnya di hutan Oh iya cok. benar-benar kan kamu naik gunung ya. Pasti nginepnya di hutan. Pernah ketemu yang mistis-mistis gitu nggak sih di gunung? Ada sih di gunung. Ntar itu cerita yang lain kita buat konten panjang yang lain ya. ceritanya. Jadi itu ya salah satu yang disuka dari Malaysia adalah karena kamu punya hobinya hiking. Jadi di Malaysia ini sangat mendukung hobi kamu itu. Iya, benar. Terjangkau Oke, tempatnya. selamat mendaki. Berikutnya mau mendaki kemana lagi? Insya Allah ke Indonesia. Ke Indonesia di mana? Ke Surabaya. Gunung apa? Raung. Oh Gunung Raung. Gunung Raung. Oke deh. Sukses Butet ya. Makasih sama-sama. Bye. Bye. Oke, sekarang saya dengan Mbak Tanti. Mbak Tanti asal mana Mbak? Asal Jakarta. Asal Jakarta. Sudah Jakarta. berapa lama di Malaysia? Sejak tahun 2006. 2006 berarti sudah Lumayan ya. 17 ya? 17 tahun. 17, Wah, lebih sudah kurang sweet 17. 17 ya ternyata. Selama 17 tahun tinggal di Malaysia, apa sih yang bikin betah dan yang paling enak di sini? Yang enak menurut di Mbak Tanti? sini nyaman. Nyaman. Nyaman karena apa? Nyaman karena lingkungannya meskipun nggak punya tetangga ya. Nggak punya Kenapa tetangga. kok nggak punya tetangga? Karena Rumahnya di di atas apartemen. gunung. Oh, rumahnya di kondo gitu ya. Oke, terus Jadi nyaman, udah biasa sama lingkungannya. Terus udah gitu juga makanan gampang dicari. Oke. Terus Mudah dicari orang-orangnya meskipun nggak terlalu ramah tapi masih oke lah karena semua kan tergantung kitanya ya. Oke. Kalau kitanya friendly, mereka pun otomatis akan ikut friendly juga. Nah, ini sebenarnya gini kan. Kalau orang-orang di Malaysia ini kelihatannya aja jutek, cuek kan. Tapi kalau kita udah mulai berkomunikasi, ajak sembang ya, borak begitu, kayak keluarga begitulah. Ini pengalaman saya ya kan. Tapi kalau ya seperti kata Mbak Ika tadi,
pengalaman orang kan berbeda-beda. Kalau menurut saya, sewaktu saya baru kenalan dengan orang Malaysia di sini, kayaknya mereka ya friendly sih, ya sesuai dengan kita lah. Kita kalau welcome ya orang lain pasti welcome juga, benar nggak? Lanjut ya. Oke Mbak Tanti, terima kasih cerita-ceritanya. Oke, thank you, bye. Oke, selanjutnya saya dengan sister cantik Putri yang saat ini sedang mengandung. Wah. Usia kandungannya berapa bulan sis? 6,5 bulan. 6 bulan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini adalah kandungan yang kedua ya. Betul. Mudah-mudahan lancar kandungan. Amin, amin ya robbal alamin, amin. Ini dulu sis Putri ini pernah bekerja menjadi salah satu pramugari ya di sebuah maskapai penerbangan sebelum nikah dengan suaminya. Betul. Mungkin karena menjadi seorang pramugari bisa bertemu dengan suaminya yang juga bapak pilot. Iya, dada-dada dari atas Dada-dada, langit ya. gitu kan. Sudah berapa lama sis tinggal di KL? Baru 4 tahun. 4 tahun. Tapi 4 tahun ini sudah ada dong hal yang disuka dari Malaysia atau KL ini? Banyak. Salah satunya Alhamdulillah. apa? Yang paling disukai adalah suami aku. Gitu. Ya iya, Ini karena laki-lakinya. itu bukan Yang suka paling lagi disuka sama suaminya, sayang. ya iya, Iya. pasti. Kalau Kenapa bukan sih? kalau kan karena bukan suami aku nggak pindah ke Malaysia dong. Betul. Iya gitu. Tetep. Terus Ya. setelah Anak suami juga ada lagi lah, nggak yang disuka? alasannya Kalau sama. suami itu hal yang wajib ya, mutlak harus disukai, dicintai, disayangi. Iya. Selain itu ada nggak? Ya di sini nggak berapa macet. Contohnya tak dari rumah tak kamu jam. ke KLCC 5 menit aja. 5 menit aja. Oh, Berarti nggak alhamdulillah. macet ya. Dengan kecepatan Benar-benar. berapa itu sis? 100 km per jam. Betul. Tapi public transportasinya juga di sini Menunjang. bagus Ah. gitu. Pernah naik public transport apa? Pernah LRT, MRT, terus kereta cepat ke bandara pernah, bis juga pernah. Alhamdulillah angkot nggak ada di sini. Mohon maaf. MRT jadi pernah? nggak pernah. Aku nggak pernah loh naik MRT. Belum. Bener. belum. Oh, Nanti mau bagus cobain juga, deh. bagus pemandangannya, benar bagus. Oke, terima kasih sis. Terima kasih. cerita-ceritanya. Iya. Oke, sekarang sama sis Eka. yang baru potong rambut. Iya. Kenapa milih potong rambut pendek sih? Soalnya rambut panjang ditarikin sama anak. Kayaknya anaknya emosi ya sama kamu yang ada Emosi jambak-jambak. ditinggal mulu sama mamanya. Maya keluyuran mulu. Udah berapa lama kamu di sini, Eka? 4 tahun. 4 tahun. Selama 4 tahun ini pasti dong ada yang disuka. Apa itu yang disuka? Pelayanan rumah sakitnya. Oke. Kenapa kau suka dengan pelayanan rumah sakitnya? Servisnya bagus. Servisnya Wow. bagus. Terus? Nggak ngantri. Wah ini Terus pengalaman pas lahiran kemarin juga bener-bener dilayani, dilayanin semua lah. Rumah sakit mana itu? Swasta atau negeri? Jangan disebut rumah sakitnya, nanti sponsor. Swasta. Rumah sakit swasta. patutlah. Salah satu rumah sakit swasta yang ada di KL. Iya. Yang di dekat rumah kamu itu. Oke. Oh, di situ pelayanannya bagus. Bagus banget. Apa aja yang kamu dapat kok bisa kamu bilang pelayanannya bagus? Nggak ngantri, terus sabar banget buat ngelayanin ya. Kayak dilapin bener-bener dilapin banget. Makanan apa semua juga Diperhatikan. enak. Makanannya enak, diperhatikan. Dokternya juga sabar. Waktu itu lahirannya sesar. Oke, baru saya mau nanya. Nggak bisa, kan belum bisa jalan tuh. Bener-bener mandi juga kan nggak Terbaring bisa gitu kan, ya. terbaring, dilapin bener-bener yang Sebadan-badan kamu gitu Iya. dilapin, dimandihin gitu ya. Wow. Oke, terima kasih Sis Eka ceritanya. jadi agak beda lah ya. Kalau hospital kerajaan dan juga hospital swasta tuh ya pasti beda lah, nggak ngantri sebab hospital kerajaan kan pasti ramai yang datang begitu. Tapi ya tak lama lah. Ya kalau dibandingkan dengan swasta ya jelas lah. Mereka kan kita bayar mahal, pastilah memberikan yang terbaik biar kita ke situ lagi, betul nggak? Nah, jangan disamain lah. Tapi ya nggak semua tempat seperti itu ya. Ada juga hospital kerajaan yang nggak begitu padat begitu. Karena kebanyakan orang di Malaysia ini sih mau kaya, mau miskin, mau yang sedang-sedang tuh datangnya ya ke hospital kerajaan begitu. Ikut dengan kemampuan lah ya. Karena kalau di hospital swasta itu kita tahu sendiri lah ya biaya semahal apa ya kan. Tapi ya nggak mahal-mahal banget sih, masih bisa dijangkau lah dengan pocket ya kan. Apalagi seperti mereka ini kayaknya bukan istri-istri orang biasa ya kan. Lanjut ya. Saya bersama Datin Gita. Datin, Datin Gita, Mimi apa kabar, Datuk. Husin? Baik,
Sunda, Jawa Barat. Oh, Coba ngomong Sunda. bahasa Sunda dong. Kumaha damang? Saya. Bahasa joganya. Biasa sikit-sikit. Di sini sudah berapa lama, Tin? Aku 11 tahun sini. 11 tahun ya. Wow, cukup Rumahnya di lama. Sri Kembangan. Sri Kembangan. Oh, jauh ya. Lumayan Nah, 20 menit ke sini. 11 tahun tinggal di Malaysia ini. Ah, Apa yang paling Datin suka? banyak orang Indonesia juga ya di sini, jadi nggak berasa tinggal di Malaysia gitu. Wow. Terus Kayak di Sekolah negara juga sendiri punya gitu ya teman-teman kan. orang Malaysia gitu, semuanya temannya Indonesia. Kebetulan ya dia. mostly mostly gitu. Terus apa sekolah? Sekolah anak. Anaknya ada Ah, berapa? Ah, sekolah. Anak ketiga Semuanya sekolah di di sekolah kebangsaan, tapi di LP class. apa sih itu maksudnya? Dual language program. Jadi kalau di sini nggak perlu ke international school, juga udah kayak international school. Wow. Mereka bahasanya bahasa Inggris kayak gitu. Oke, jadi sekolah ya, pendidikan ya. Pendidikannya Selain bagus. di pendidikannya itu yang bisa dual language gitu, apa dari sekolahan itu yang Datin anggap wah bagus nih gitu? Pergaulannya nggak hedon. Jadi ada yang nggak tahu nih orang Malaysia hedon tuh apa sih maksudnya? Nggak apa ya? Suka pamer-pamer ya? Glamoran bersama Ah, iya. barang mewah. Ya, Misalnya gitu. temennya pakai iPad terbaru, harus pakai iPad terbaru juga gitu ya. Terus Oke. nggak geng-gengan. Nggak geng-gengan. Jadi Belum mungkin. nggak tahu ya, kayaknya enggak kalau Ya, di semuanya sini berbaur gitu ya? berbaur semuanya, Oke, nggak terus? pilih-pilih temannya. Oke, thank you benar. Datin kita ceritanya. Sama-sama. Selanjutnya saya dengan Sis Risma. Ayo, Jessica Kamu Guti. sudah berapa lama Wajahnya. di Malaysia ini? Baru Mirip. 7 tahun gitu. 7 tahun sudah lama dong. Lumayan. Dari 7 tahun itu apa sih yang disuka di Malaysia ini? Oh, pertama shopping, banyak pilihan shopping. Benar, dari yang Wanita murah, ya. dari yang murah sampai yang branded sampai yang premium outlet terutama banyak pilihannya dan harganya lumayan banget miring. Biasanya kalau shopping di mana? Kalau Mas di misalnya kaki shopping. lihat ya lagi sale-nya di mana. Atau pas lagi gajian ya? Betul. Jumlah uang menentukan lokasi Betul. shopping. Soalnya di sini kan ada mid year sale, year end sale, new year sale, belum lagi Boxing Day kan. Benar. Jadi Dan lumayan setiap banyak. perayaan Betul. keagamaan, hari besar, hari raya ada lagi sale Betul. gitu. Iya. Jadi Apalagi memang harus ujung tahun siap-siap ya. dompetnya tebel. Rekomendasikan dong satu tempat untuk belanja. Misalnya tempat yang paling mahal dan tempat yang murah di mana? Oke, kalau yang murah biasanya di premium outlet kayak Genting, Genting premium outlet, Johor premium outlet, bahkan di Penang, di Melaka juga udah ada premium outlet. Bisa masuk Oke. lagi satu Mitsui mungkin ya, iya, murah Mitsui, juga. lumayan banget. Terus murah. tempat yang untuk high end shopping di mana? High end shopping biasanya kita di area-area KLCC, Pavilion, Star Hill. Di Star Star Hill. Hill. Yang cari branded items di situ sih. Iya. Kamu biasanya shopping di mana? Yang mana yang ada sale? Yang mana murah lah ya kan. Modal diskon. Biasalah. Terus selain shopping ada lagi nggak yang disuka? Pilihan rumah sakit terutama Oh, rumah dari sakit yang murah juga, juga hospital sampai ya? yang paling mahal. Jadi tempat berobat gitu Betul, ya. tempat berobat. Banyak Oke. banget, karena banyak Emang orang apa Indonesia sih kesini juga. keistimewaannya berobat ke Malaysia itu apa? Tanpa menyebut namanya. Oh ya, harganya kompetitif Oh. dibanding sama Singapura, dibanding sama Indonesia. Mungkin Wow. nggak semurah di Indonesia dan nggak semahal di Singapura. Jadi di tengah-tengah ya range-nya. Standar ya, Tapi gitu ya kualitas kan. dokternya memang kelas dunia. Oke, luar biasa sekali. Jadi yang mau berobat bisa Mantap. juga datang ke Malaysia ya. Betul. Terima kasih Sis Bye-bye. Risma, sukses ya. Thank you. Oke, sekarang saya dengan Sis Zulfa. Hai, Asal mana Sis? Jepara. Asal Jepara. Jepara. Sudah berapa lama di Malaysia? 5 Jepara tahun. Jawa ya kalau nggak salah ya. Tahun ke-6. Terus selama 6 tahun itu apa yang kamu suka dari Malaysia ini? Di Malaysia nih budaya antri di sini bagus Oh, banget. Oh, budaya budaya antri. antri. Itu Oke, yang paling kenapa suka. budaya antri? Teratur ya. Ya, jadi teratur gitu. Jadi Hmm, bersusun dari depan ke belakang nih, nggak yang Nggak ada yang nyelak-nyelak iya, Serobot-serobot. gitu ya? Ada yang dorong-dorongan, nggak ada yang nyelak-nyelak. Sejauh ini sih belum ya. Selama 6 tahun kamu di sini belum pernah dipotong antrian sama orang. Ada sedikit, tapi maksudnya nggak yang langsung. Nggak yang parah banget gitu ya. Nggak ugal-ugalan Emang biasanya gitu ya. ngantri di mana? Kok kamu ngerasa antrian di Malaysia ini lebih bagus gitu sistemnya? Satu toilet. Oh di toilet.
toilet mana? Toilet mall, Oh, toilet mall, umum. oke. Itu tuh jadi kalau kita itu jadi langsung nggak di depan pintu. Di mana ngantrinya mulainya biasanya? Di jalan mau masuk kayak gitu. Oh, di gangnya gitu ya. Emang mall di KL ini antrian toiletnya banyak. Kadang Kalau hari-hari weekend. kayak di KLCC holiday ya. banyak Hari-hari gitu ya, merah. kadang sampai di luar-luar. Karena kamu ngomong antrian, selain antrian di toilet, antrian di mana kayak di depan kasir gitu kan? Kasir, LRT, mau masuk LRT, mau masuk bis, itu juga teratur banget nih, bagus banget lah antriannya, nggak yang dorong-dorongan kayak gitu. Karena di Malaysia sudah diajarkan sih sebenarnya dari kecil ya, sudah dididik untuk beratur, antri ya, disiplin begitu. Jadi ya kayaknya kalau serobot-serobot gitu motong queue tuh kayak dilihatin begitu. Malu sendiri lah kalau kita potong queue, orang udah beratur ya, udah antri begitu. Apalagi kalau yang kayak di LRT gitu kan udah ada dikasih tanda kita mau beratur di mana begitu kan, beri laluan dulu kepada orang yang mau keluar dari LRT gitu kan. Teratur sih, ikut dengan queue mereka ya, turn mereka ya, giliran mereka. Jadi memang sangat disiplin sih di sini, walaupun ya nggak di setiap tempat ya, tapi orang Malaysia mencoba untuk perfect. Ya nggak salah sih untuk belajar, dan kita juga nggak salah untuk belajar dari tempat yang kita datangin itu begitu. Misalnya kalau teman-teman datang ke Malaysia ya ikutinlah budaya beratur ya, antri begitu, jangan kita serobot-serobot begitu, biar kelihatan kita itu lebih kepada disiplin ya. Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung begitu kan. Lanjut ya. Oke, thank you si Zulfa ceritanya. Thank you Ika. Kayak biaya listrik, biaya air di sini semuanya Kayak artis mereka ini Ngomongin wajahnya. biaya listrik berapa? Listrikmu sebulan? listrik ya sebulan dengan kapasitas di rumah yang banyak orang itu mungkin sekitar 200-300 dengan pemakaian Yang semua aktif ada, banget gitu ya? aktif banget ya maksudnya AC nyala terus gitu ya. ya semuanya. Lampu-lampu, TV, kulkas, mesin cuci, gitu-gitu semuanya hanya sekitar 200-an ringgit. Murah ya itu ya. Iya. Lumayan Terus kalau lah. air gimana sis? Air juga termasuk murah ya. Murah. Berapa sih emang airnya itu di sini murahnya? Yang pasti kalau di rumah kurang dari 100, tapi kebetulan kan ada rumah yang disewain ya. Nah itu walaupun ada orangnya ya kan dan aktif pemakaian airnya, itu bayarnya hanya nol. Kok bisa? Kan, di- Jangan-jangan itu air hujan sis. Ya, gitu Kok lah. bisa gratis Iya. sih? Karena kan di sini ada subsidi air. Oh juga. iya, lupa. Keren banget. Di bawah pemakaian berapa, mereka itu ada subsidinya ya kalau nggak salah. Oh, aku baru tahu deh kalau air itu ternyata disubsidi pemerintah. Ada deh. Jadi kalau pemakaian berapa itu, Pantesan pemakaianku itu satu bulan bilnya hanya 15 ringgit. nah itu aktif banget kan? Aktif banget. Berapa orang di rumah? Cuman 3 orang sih. Ya 3 orang. Saking murahnya, jadi kita tuh lupa bayar. Dan karena lupa bayar, Makin bahaya. akhirnya diputus. Nah, betul. Makanya minta tolong ya sama Anda dan suami Anda. Bagaimana ini? Air saya tidak nyala. Ya jadi kayak paling pun bayar orang kadang-kadang cuma bahkan ya 6 ringgit, 10 ringgit kayak gitu doang. Murah banget Bayangin, ya. 6 ringgit berapa? 6 ringgit nggak nyampe 20.000. Oke, thank you sis ceritanya. loh. Oke, selanjutnya saya dengan Sis Leni. Sudah berapa lama Sis tinggal di Malaysia? Wajahnya hampir-hampir mirip artis Indonesia 5 mereka ini. tahun. Oke. Apa Sis menurut kamu kemudahannya yang kamu rasakan selama hampir 6 tahun ya tinggal di sini? 5 tahun. Oh, 5 5 tahun. tahun. Jalan Kemudahan di sini Aha. kayak transportasinya juga mudah, udah nyaman juga transportasinya. transportasi. Udah gitu bensinnya juga di sini cukup murah ya, ramah di kantong. Oh, BBM. Sis Leli memang setiap harinya itu sebagai pengguna kendaraan aktif. Iya betul. Nyetir sendiri. Nyetir sendiri karena setiap hari kan ngantar anak sekolah kebetulan. Oke, karena nyetir sendiri itu jadi ngisi bensinnya juga sendiri. Sendiri. Ke pom bensin sendiri. Ke pom bensin sendiri. Biasanya ngisi bensin berapa? Isi bensin biasanya 150. 150 itu full. Udah full. Pakai apa? Yang warna 95. minyak.
kuning atau hijau, yang ada berarti subsidinya, kuning ya kan? 150 ringgit itu full berapa liter kira-kira? Kira-kira itu Nggak tahu lah ya, Nggak tahu lah pokoknya kira-kira Yang kapasitas penting 150 ringgit lah. fullnya 150. 150. Oke, murah juga ya. Nyangka nggak kalau dulu kayaknya tinggal di Malaysia susah deh gitu. Enggak nyangka banget. nyangka ya. Takut banget. Aduh gimana ya ketemu orang baru nanti tetangganya gimana, tapi untungnya Cara hidupnya gimana gitu gitu. ya. Karena kan pertama kali banget nih. Ini sekarang udah Setelah terbiasa. akhirnya dirasakan, dijalani, mudah aja kok ya. benar. Oke, thank you Sis Leni. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya dengan si Santi. Apa kabar? Mirip-mirip Lama artis nggak lah ketemu mereka. kita ya. Cantik deh hari ini. Kamu sih sibuk. Merdandang Bu. Sudah berapa lama sih tinggal di Malaysia? Almost 6 tahun. 6 tahun. Terus selama 6 tahun itu pasti ada dong yang dirasa ternyata hidup di Malaysia ini enak ya gitu. Apa sih enaknya kalau menurut kamu? Enak banget. Yang pertama di sini nggak terlalu jam. Tak macet. Semua teratur. Kalau pergi kemana-mana nggak terlalu padat, bisa naik MRT semua cepat. Terus yang lebih pentingnya di sini, kalau buat nyari duit gampang cuy. Ya ampun. Emangnya kamu nyari duit apa sih Sis di Yang sini? positif ya. Biasa jual makanan. Oh, jual makanan. Ini Bisnis jual makanan sendiri. di kedai atau jual sendiri? Jual sendiri online. Oh, jual secara Iya, online. Jual secara online aja Pinter cari income-nya lumayan ya di sini. Alhamdulillah. Emangnya lumayan apa sih Sis income-nya Sis dengan jualan sendiri di rumah, homemade, mandiri gitu? Perkiraannya aja. Kira-kira 7 ke atas lah. 7.000 ke atas. Alhamdulillah sekali ya. Wow, Itu jual apa kamu ya? jualan makanan apa memangnya? Indonesian food. Oh, Indonesian food. Jadi makanan-makanan seperti apa Indonesia contohnya? ya? Nasi tumpeng. Ada nasi liwet. Pokoknya dari Sabang memadai lah. Jadi semua makanan Indonesia bisa pesan sama kamu. Wow. Terus kamu masak-masak kayak gitu belajar atau otodidak? Otodidak. Lihat dari Sendiri. YouTube. Oh, lihat dari YouTube. Ternyata kalau kita itu punya Niat kemauan ya. ya untuk mencari uang, lihat tutorial masak dari keinginan. YouTube aja bisa Ingin menghasilkan belajar. uang ya ternyata. Iya. Thank you sis atas cerita-ceritanya, sukses ya. Oke, selanjutnya saya dengan Mbak Maya. Sudah berapa lama tinggal di Malaysia? 10 tahun. 10 Meritnya tahun. udah 12 tahun. Oke. Tapi tinggal di sini 10 tahun lah, bolak-balik. Oke, bolak-balik. Tinggalnya di mana sih di sini? Kalau di Sungai Buloh. Kalau dari rumah sampai dengan KL biasanya melewati berapa pintu tol? Satu. Satu. Tergantung Satu aja? mau kemana. Kalau ke Kuala Lumpur Pavilion satu tol aja. Oke, berapa sih bayar tol di sini? 2 ringgit. Murah Lebih ya. Murah. Oke. 10 tahun tinggal di Malaysia ini, apa sih yang dirasa ternyata tinggal di Malaysia enak juga ya gitu? Nah, enak banget. Sekarang gue betah nggak pernah pulang. Udah berapa Sampai lama nggak pulang? lupa semenjak Covid gue nggak pernah pulang, Oh, Bo. berarti baru juga lah 3 tahun ya. Iya. Apa sih dulu emang nggak betah bisa banget kalau di nggak sini? balik. Di sini apa betahnya? Tuh Ke apa? satu jalanannya lancar. Jadi gue kalau Jalan raya. kemana-mana, Tak ya, jadi jam, gue kalau tak kemana-mana macet. tinggal cus saja. Bisa estimate seumpama 20 menit, 20 menit sampai. Beneran Nggak 20 mesti menit. sampai berjam-jam. Terus selain Sesuai kelancaran lalu lintas waktu. itu, apalagi yang dirasa Gue enak suka juga? belanja di sini, kayak Belanjanya lebih gampang ngedapetin barang. sayur-sayuran. Emang Kayak biasanya langsung dari belanja pohon gitu loh. seger gitu Soalnya tinggal sayurnya. di kampung. Oke, kalau di kampung emang belanjanya di mana? Pasar. Pasar, ada pasar kayak pasar tani gitu. Jadi Oh. barang-barang fresh dari Jadi yang fresh itu malah ada di pasar tani di rumah. soalnya Berapa sih harga sayur di Malaysia ini? Contoh misalnya kangkung tuh 2 ringgit ya. RM2 Iya. Murah kan? Wah, murah banget. Kadang itu udah besar atau kecil? banyak itu 2 ringgit. Besar juga, boleh lah. Bisa untuk makan berapa orang, 2 atau 3 Boleh lah orang kalau gitu ya? untuk gaji di sini, tinggal di sini oke lah. Oke. Malah gue lebih prepare kalau misalnya udah tua, gue pengen tinggal di sini sama anak-anak. Menghabiskan masa pensiunnya malah di Malaysia. Kenapa? Udah bosen tinggal di sana. Jadi Bosan emang tinggal mau di merencanakan masa tempat tua lain. sampai meninggal ada di sini. Sama anak-anak. Sama anak-anak di sini menghabiskan nggak sisa apa-apa sih, hak akhir dia ya hayatnya kan? di sini gitu ya. Insya Allah, kalau umur Waduh. panjang. Insya Allah. Mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Terima Pak Aja. kasih, bye. Oke, terima kasih Mbak Maya. Ya, Sanggita. Ya, jadi itulah ya beberapa alasan dari para wanita sosialita yang berasal dari Indonesia yang memang mereka sudah cukup lama tinggal di Malaysia ini ya. Kebanyakan tadi memberikan alasan soal jalan raya yang tidak macet, jam, dan juga pendidikan, dan ada juga yang memberikan alasan soal hospital ya. Nah, itulah enaknya di Malaysia ini, apalagi kalau di sekolah ya. Kita sekolah di sekolah negeri begitu ya.
ya sekolah kebangsaan, tapi kayak kita sekolah di internasional begitu, karena banyak bahasa yang bisa kita pelajari di situ pemirsa. Nah ini adalah alasan mereka ya kan. Pasti ada juga lagi alasan-alasan orang lain yang pastinya berbeda dengan mereka. Enggak harus yang manis-manis, pasti juga ada yang pahit-pahitnya, ya kan? Tapi kalau memang kebanyakan pahit yang dirasakan di Malaysia ini, enggak mungkin sampai lama di Malaysia. Betul tidak? Oke, jadi begitu saja di video hari ini. Apa pendapat pemirsa dan mengenai alasan mereka ini, para sosialita yang dari Indonesia ini, agaknya mereka bukan orang biasa-biasa ya suaminya ya. Sepertinya mereka menikah dengan orang Malaysia yang pekerjaan suaminya juga bukan yang biasa-biasa ya, karena mereka juga tinggalnya itu di area KL sana, di Titiwangsa, yang pastinya kita tahu ya kehidupan di sana berapa budgetnya kalau mau sewa rumah atau punya rumah begitu kan. Ada juga istri pilot begitu kan, dan kayaknya bukan biasa-biasa lah pekerjaan suami mereka. Nah, apa pendapat pemirsa tentang penilaian mereka tentang Malaysia ini? Silahkan komen di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.